Kisah Gatot Kaca dari Kawah Candra di Muka. Di dunia pewayangan, Gatot Kaca dikenal sakti mandraguna berkat Kawah Candra di Muka. Gunung Lawu yang berada di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur memiliki keunikan tersendiri. Tidak seperti kebanyakan gunung berapi lainnya yang memiliki kawah di puncaknya. Kawah Lawu berada tersembunyi di bawah, tepatnya di pos 2 atau Taman Sari atas. Nama kawah itu adalah Candra di Muka, yang diambil dari cerita pewayangan tempat di mana Gatot Kaca memperoleh kesaktiannya. Untuk mencapai kawah Candra di Muka ini pun tak sembarangan karena hadir medan agak curam via jalur Cemoro Kandang, Kabupaten Karanganyar. Dalam kekayaan sastra budaya Jawa, nama Gatot Kaca merupakan salah satu tokoh pewayangan yang cukup populer. Kesaktiannya dikisahkan begitu luar biasa, antara lain mampu melesat terbang tinggi tanpa sayap. Demikian halnya dengan kisah ketika ia dilahirkan oleh sang ibu yang dalam sastra Jawa bernama Arimbi atau bahasa Sanskerta disebut Hidimbi. Dikisahkan sempat menggemparkan negeri Hastinapura tempat kelahirannya. Kisah kelahiran Gatot Kaca yang menggemparkan tersebut menjadi suatu narasi tersendiri dalam pewayangan Jawa. Alkisah suatu malam terjadi kegemparan luar biasa di negeri Hastinapura. Putra pertama Bimasena atau Werkudara, salah satu keluarga Pandawa, lahir di muka bumi. Namun anehnya tali pusarnya tidak dapat dipotong dengan senjata tajam manapun. Bergelarlah dia Jabang Tetuka. Jabang Tetuka bukanlah keturunan manusia biasa. Berdarah keturunan Bimasena, seorang kesatria tangguh, dengan Arimbi, seorang putri raksasa. Genap 1 tahun sudah ari-ari dari tali pusar Jabang Tetuka tetap tidak putus. Sang ayah dan ibunda merasa khawatir, lalu meminta bantuan Arjuna untuk menemukan senjata pusaka. Arjuna lalu bersemedi pohon petunjuk di mana menemukan senjata mandraguna tersebut. Permohonan Arjuna didengar oleh Batara Narada yang memiliki keris Kontawijaya, sebuah senjata yang luar biasa kekuatannya. Namun sayang, karena suatu kesalahpahaman, Arjuna hanya mendapatkan sarung keris Kontawijaya. Meski demikian, sarung tersebut ternyata mampu memutuskan ari-ari Tetuka dan anehnya lalu masuk ke dalam perutnya dan menjadikan Tetuka bayi yang kebal dan kuat. Sedari kecil, Jabang Tetuka sudah menunjukkan keperkasaannya. Suatu hari dia dipinjam oleh para dewa untuk mengalahkan pasukan Kalapracona. Saat itu Kayangan memang digempur habis-habisan oleh Kalapracona dan ribuan pasukan tangguhnya karena para dewa tidak menyetujui keinginan untuk menyunting Dewi Supraba. Bayi Tetuka pun ditempa kesaktiannya dengan cara diceburkan ke dalam kawah Candra di Muka di Gunung Jamurdipa. Para dewa kemudian melontarkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah tersebut. Maka muncullah Tetuka yang telah berubah menjadi wujud lelaki dewasa lengkap dengan senjata pusaka para dewa, yaitu Caping Basunanda, Kotanak Antrakusuma, dan terompah pada Kacarma. Tetuka lalu dikenal dengan nama Gatot Kaca, seorang kesatria Pringgondani yang kuat dan dapat terbang secepat kilat. Dengan senjata-senjata tersebut, Gatot Kaca pun berhasil mengalahkan Kalapracona.